Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Tullabi rahimanillahu wa iyyakum jami'an fi hadzal sabahil mubarak. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu atau untuk menuntut ilmu yang sangat-sangat mulia, ilmu bahasa Arab, ya. Tidak ada yang lebih mulia. Kenapa dikatakan ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang mulia? Karena bahasa Arab adalah ilmu agama kita. Ya, selain itu, karena ya Al-Quran kita. Baik, karena Al-Quran berbahasa Arab, ya. Sesuatu yang disandarkan kepada yang mulia dikatakan mulia juga, ya. Kalau antum, Al-Quran sangat mulia, kalamullah, perkataan Allah, ya. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran mempelajarinya juga mulia, yaitu bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab? Bagaimana kita bisa memahami agama kita, Islam? Kecuali harus memahami bahasa Arab. Salah satu ilmu bahasa Arab adalah nahu dan sorob, ya. Nahu dan sorob. Ini salah satu ilmu bahasa Arab adalah nahu dan sorob. Taib. Itu pembukaan kita. Sebelum memberikan semangat kepada kita di pagi hari ini, kita harus benar-benar serius, benar-benar semangat agar kita bisa memahami agama kita, kalamullah, sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah yaitu hadis, ya. Harus kita pahami. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami agama kita? Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan banyak salahnya. Namanya manusia tempatnya salah, ya, tempatnya keliru. Oleh karenanya, cobalah kita belajar dengan baik, benar, serius untuk memahami agama kita, agama Islam. Baik. Nahu, ya. Kita sudah sampai mana terakhir? Al-jumlah mufidah, ya. Dan kita sudah latihan. Bagi yang belum mengumpulkan, ya, gimana? Yang sudah mengumpulkan, jazakumullahu khairan, ya. Kita tentang jumlah yang kemarin. Jumlah mufidah dan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Sudah dua kita bahas, ya. Iya. Apa itu jumlah ismiyah, ya, Samara? Alif? Lupa alifnya. Enggak diulang tadi malam kayaknya alif, ya. Ya. Enggak kan? Baik. Najib, apa itu jumlah ismiyah?
Iya. Jumlah yang diawali dengan isim. Iya. Contohnya apa? Jumlah ismnya? Ali maridun. Iya. Mas muka? Faiz. Nah, afwan, nasitu. Faiz. Nah. Baik. Syatir. Jumlah fi'liyah ma huwa? Ma hiya? Fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Baik. Najib. Najib. Damian. Fi'il itu apa? Apa itu Damian? Fi'il. Pelajaran kita yang pertama kali itu. Udah lama. Ya, nggak ulang pelajarannya kayaknya Damian ya. Diulang ya pelajarannya Damian ya. Iya. Baik. Anta, Mas muka? Fata, jayid. Apa itu isim fata? Iya. Nggak ulang pelajarannya ya. Yang di belakangnya, Mas muka? Hafiz. Oh, masya Allah, Mas. Hafiz. Ma makna isim? Mumtaz ya. Adalah kata yang mempunyai arti tidak disertai dengan waktu. Ya, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kalau kita belajar kalau nggak diulang-ulang? Waalaikumsalam. Kita itu belajar harus mengulang, ya. Kita bukan kayak Imam Bukhari ya, yang sekali belajar langsung nempel. Kita manusia yang banyak kekurangannya, ya. Jadi kalau belajar kita paham di kelas, diulang lagi di rumah. Sebelum besok kita malamnya kita ulang. Belajar apa besok? Diulang malamnya. Jangan main game, ya. Atau jangan cepat kali tidurnya jam 8 udah tidur, jangan. Coba diulang bukanya jam 9, 1 jam. Habis itu boleh baru tidur, ya. Sehingga pelajarannya itu bisa nyambung. Nah, kalau gini kita kan isim lupa lagi, ngulang lagi. Jadi susah kayaknya seperti itu. Dicatat, dipraktekkan sehingga ilmunya kuat, ya. Enggak sembarangan. Enggak, bahkan dia bisa nempel sampai kalian tua nanti. Sampai tua nanti tahu isim itu apa, fi'il itu apa, karena sering diulang. Tapi kalau sekali-sekali, ya gitulah. Sekali belajar, pekan depan ditanya lupa lagi. Baik, nah itu sebagai motivasi bagi kita untuk selalu mengulang pelajarannya, ya. Kita masuk ke materi yang baru di halaman 14. Anwa'ul asma al-mu'rabah. Macam-macam isim mu'rab. Coba dibuka bukunya. Damian, halaman 14. Ya. Coba Hafiz baca, Hafiz. Oke, cukup. Macam-macam isim mu'rab. Nah, perhatikan ini. Isim mu'rab. Nah, bertanya-tanya kita, isim kita sudah tahu kan? Mu'rab. Ustaz, mu'rab itu apa? Nah, kita harus tahu juga mu'rab itu apa. Nah, coba perhatikan.
Mu'rab itu adalah isim yang harokat akhirnya berubah-berubah. Bisa berubah. Isim yang harokat akhirnya dapat berubah. Dapat berubah. Contoh misalkan waladun. Dia bisa berubah menjadi waladan. Ya kan? Bisa berubah menjadi waladin. Nah. Contoh misal yang lain apa? Bintun atau baitun. Bisa baitun, bisa baitan, bisa baitin. Nah, inilah yang dinamakan isim mu'rab. Harokat isimnya bisa berubah-ubah menjadi dhamma, fathah ataupun kasroh. Ya. Nanti ada isim yang tidak bisa berubah sampai hari kiamat, dia gitu aja bentuknya. Namanya isim mabni. Itu nanti kita belajar. Contohnya misalkan hada. Sampai hari kiamat dia hada aja. Nggak bisa hadu, nggak bisa hadi. Nah. Ya. Paham? Nah, ini namanya bukan isim mu'rab. Ini namanya isim mabni. Nanti kita belajar, ya. Tapi kalau yang seperti ini namanya isim mu'rab. Ya, banyak isim mu'rab itu paling banyak dia daripada isim mabni. Isim mabni beberapa kata saja, ya. Enggak semua isim itu mabni. Nah, jadi bisa waladun, waladan, waladin. Contoh lagi misalnya akhun. Akhun apa artinya? Saudara. Bisa akhon. Bisa akhin. Ya. Bisa semuanya. Bukan kayak hadza tadi atau hadihi. Hadihi itu sampai hari kiamat juga hadihi. Enggak bisa haduhu, enggak bisa adi, hadaha, enggak bisa. Hadihi. Nah, itu namanya isim mabni. Yang isim mu'rab ini yang kita pelajari dulu. Ya, ini dia isim mu'rab. Isim yang harokat akhirnya dapat berubah. Paham sampai di sini? Paham? Oke, ditulis dulu kalau mau ditulis. Karena tidak ada di pembahasan di buku kita. Apa itu isim mu'rab? Jadi kita tahu mu'rab itu apa ya? Satu lagi, sesuatu yang bermanfaat itu kalau bisa ditulis, ya. Nampak sama kita, ini manfaat ini. Harus ditulis. Karena kalau saya sudah hafal kok. Besok bisa lupa. Bahkan 1 pekan, 2 pekan bisa lupa kalau nggak di murojaah. Ya. Baik. Hah? Nggak nampak? Isim yang berharokat akhirnya, isim yang harokat akhirnya dapat berubah. Itulah dia isim mu'rab. Contohnya waladun, waladan, waladin, akhun, akhon, akhin, ummun, ummin, umman. Apa lagi? Banyak ya? Ustadun, ustadin, ustadan, ustadatun, ustadatani, ustadatan, ustadatin. Mana kacamatanya? Pondok. Nggak nampak? Saya bacakan isim yang apa contohnya? Contohnya waladan, waladin, waladun. Atau waladun, waladan, waladin. Sebelum kita masuk ke isim mufrad,
isim mutsanna dan yang lainnya. Harus dulu tahu judulnya apa itu isim mu'rab. Sejak kapan Syatir sakit matanya? Sejak lahir. Masya Allah. Sudah dioperasi. Diobati nggak bisa ya? Masya Allah. Sabar ya. Semua itu ada hikmahnya. Memang sudah positif katarak. Ya udah diperiksa memang katarak. Ketahuannya itu pas SD. Langsung check up ke sini Medan di Pemeriksaan Data. Waktu umur 3 tahun itu nggak terasa. Pak, kata Abi pas pertama kali lahir itu belean terus. Belean nggak berhenti. Tapi nampak. Syatir nampak kalau teman-teman main gitu. Dari sini ke sana itu aja belum. Harus dekat gini ya. Tapi kalau baca buku, baca Quran sedang itu masih nampak. Nggak nampak jarak jauh. Ya, sabarlah ya. Mudah-mudahan antum sabar, antum diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun banyak saudara antumku yang katarak juga. Oh. Habis itu aku tanya, katarak itu tuh bawaan keturunan atau bukan? Saya bukan. Tapi kalau di keluarga mama, keluarga nenek dan mama itu kebanyakan katarak semua. Masya Allah. Oke, yang sehat-sehat syukuri ya. Allah berikan kita kesehatan. Faiz, jangan goyang-goyang, kameranya goyang-goyang. Baik ya, sudah nih, sudah ya. Iya. Ini contohnya, satu aja juga nggak apa-apa atau dua. Itu dia isim mu'rab. Iya. Alif. Paham ya? Akhun. Akhun. Akhin. Baik. Isim mu'rab. Isim mu'rab itu banyak, ya. Akhun, akhin, akhon. Akhun, akhon, akhin. Ya. Akhun, akhi, akhon, akhin. Baik ya, isim mu'rab udah. Isim dilihat dari segi bentuknya. Nah, bentuknya isim itu banyak. Di sini disebutkan 9. Beda-beda bentuknya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang banyak bentuknya. Ataupun ada yang berbeda-beda, atau ada yang bentuknya jamak. Itu nanti dia. Jadi isim dari segi bentuknya itu terbagi dari 9. Jadi 9, ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Mufrad. Artinya apa? Ya,
isim yang menunjukkan bilangan 1. Ya. Isim yang menunjukkan bilangan 1. Contohnya misalnya qalamun, apa artinya? Pulpen. 1 ini pulpennya kan? Nih, qalamun pulpen 1. Damian 1 apa 2 orangnya? 1. Berarti dia mufrad. Ya. Ustadzun, ustadznya 1 apa 2? 1. Berarti ustadznya mufrad. Semua yang 1 dinamakan mufrad. Nah, ya, paham sampai sini? Semua yang 1 dinamakan mufrad. Semua yang 1 dinamakan mufrad. Bilangan. Baik itu apa? Nama orang. Baik itu apa? Benda. Baik itu hewan dan yang lainnya. Semuanya kalau dia 1 menunjukkan 1, maka dinamakan mufrad. Dinamakan mufrad. Ya. Contoh lain misalnya qalamun, baitun. Apa arti baitun? Rumah. Rumahnya 1. Masjidun, masjidnya 1. Nah, faslun, kelasnya 1. Nah, itu dia, semua yang menunjukkan bilangan 1 dinamakan apa? Alif mufrad. Iya, dinamakan mufrad. Baik, ini paham kita. Nomor 1. Nomor 2, pembagian yang kedua. Coba dibaca si Najib. Baik. Isim mutsanna. Mutsanna. Ya, yang menunjukkan bilangan 2. Sesuatu yang yang 2 dinamakan mutsanna. Sesuatu yang 2. Baik itu telinga, berarti dia mutsanna. Iya. 2. Mutsanna. Sesuatu yang bilangannya 2 dinamakan mutsanna. Sekarang bagaimana tanda-tanda mutsanna itu? Nah, coba si Damian baca. Tanda-tanda mutsanna. Kafirani atau baitaini. Baik. Dia musanna. Tandanya, tanda untuk mengenal atau membuat bentuk 1 bisa menjadi 2 itu adalah tambahkan di akhir kata alif dan nun kasrah atau ya dan nun kasrah. Ya, contohnya misalkan qalamun berapa? 1. Kita mau jadikan dia 2 pulpen. Saya punya 2 pulpen. Nah, maka tambahkan alif dan nun di akhirnya. Qalama ni.
atau qalamaini. Ya, terus perhatikan Ustaz, alif dan nun, ya dan nun berharokat kasrah. Ustaz, ini qalamun, mun. Kenapa jadi ma dia Ustaz? Karena ada alif. Kalau alif pasangannya harokat fathah. Kalau waw harokat dhamma. Kalau ya kasrah. Baik. Ustaz, ini kenapa dia harokat fathah? Enggak harokat kasrah. Qalamini seharusnya. Hah? Karena apa? Ini karena untuk membedakan dia sama bentuk yang 3 ke atas. Nanti kita belajar itu. Yang penting dia ya dan nun. Qalamaini, kitabaini, ya, kitabaini. Contoh misalkan yang lain, baitun. Baitun menjadi baitani atau baitaini. Baik. Paham ya sampai sini? Ya. Kalau kita ingin menjadikan sesuatu yang satu menjadi 2, maka tambahkan alif dan nun kasrah atau ya dan nun kasrah di akhir kata, setiap semua kata. Oke, paham sini? Ustaz tanya bisa? Bisa insyaallah. Bisa insyaallah. Jangan pesimis. Ya. Optimis. Kita mulai dari Syatir. Oke, Syatir. Jadikan ini musanna, ya. Ya. Kita pakai alif dan nun dulu. Duduk. Muslimun. Jayyid. Mumtaz, sudah paham ya? Najib. Kitabun. Kitabuna. Jangan kasih tahu biar dia pandai sendiri. Coba perhatikan kitabun. Tambahkan alif dan nun di akhirnya. Panjang. Baik. Kitabani. Ya, sudah paham ya? Oke, Ibrahim. Masjidun. Iya. Damian. Sa'atun. Hah? Alif dan nun di akhirnya. Hah? Perhatikan baik-baik. Cerna baik-baik. Sa'atan. Hah? Iya, panjang. Iya. Atani. Baik. Alif, bisa ya? Babun. Kok ketawa? Iya, nggak apa-apa. Panjang. Buka maskernya. Nunnya mana? Nunnya. Ya. Ya, ulang.
babani, ya. Ni-nya nggak panjang. Babani. Ni. Paham ya Alif ya? Bisa kan? Bisa lah insyaallah. Faiz. Ustadzun. Hah? Ustaz tulis. Panjang. Ustadani. Baik. Apa? Fatah. Oke. Jidarun. Alif dan nun. Jidan. Mana nunnya? Baik. Jidarun. Alif dan nun. Tambahkan di akhirnya. Pak ya Ustaz, pikirkan ya. Pikirkan. Kita kembali ke si habis. Faiz, habis. Madrasatun. Mumtaz ya. Gampang. Nah, tinggal si patah yang belum bisa. Coba patah. Jidani, roknya kok hilang? Contoh lagi misalkan. Misalkan ini. Ustaz kasih yang akhirannya rok juga. Fa'run. Kita jadikan dia musanna. Fa'rani. Ini alifnya. Nah, kalau jidarun nggak boleh istirahat kayaknya nih. Gampang ini. 4 jam kemudian. Ayo patah. Tambahkan alif atau nun di akhirnya. Alif, nun, kasrah. Hah? Panjang. Rohnya kan ada alif. Panjang rohnya. Pintar ya. Jidarun menjadi jidaroni. Jidaroni. Nah, paham ya? Nah, insyaallah itu dia. Ya, isim musannah. Latihan, nanti aja latihannya. Ya, sekarang ya dan nun. Ya dan nun. Nah, kita mulai dari Hafiz. Ustadun. Bentar, panjang tanya ya. Kitabun. Ya dan nun akhirnya. Oke, dipikirkan lagi. Sa'atun. Pendek. Baik. Alif.
Suratun. Hah? Suraitun. Kenapa ya-nya di sini? Ini taknya ada ini, ada dua berarti taknya di sini. Contoh misalnya yang Suraitani. Suraitani. Tani gini. Ini jadinya yang gini jadinya. Nih. Suraitani. Salah. Hah? Pikirkan. Damian dulu. Damian. Misbahun. Iya, iya dan nunya di akhir ha, di akhir ha, bukan di akhir ba. Perhatikan lagi, dipersiapkan. Kita kembali ke Ibrahim. Madrasatun. Pendek. Taini dia. Kita baini. Akhirnya Najib. Babun. Iya, babaini. Ya, babaini. Syatir. Oh, nggak nampak ya? Mistorotun. Hintar. Mistorotaini. 3 orang lagi cepat. Damian. Misbahun. Perhatikan Damian, pelan-pelan dicoba di dalam misbahun. Ya dan nunnya di sini, bukan di sini ya-nya, bukan misbai. Misbah. Kenapa ada tun? Tunnya nggak ada di sini tun, kan ya dan nun, bukan tun. Payah ya? Lampu. Misbahun lampu. Ayo, si Alif tadi apa? Suratun. Pikirkan lagi dia, men. Hah? Sayaratun. Hah? Belum juga. Pikirkan lagi. Si Fatah tadi mana? Nih. Kitabun coba. Oh iya ya. Hah? Oh iya, kitabaini. Panjang ya. Kitabaini. Lulus. Ya. Tinggal 2 lagi, cepat. Suratun dan misbahun. Siapa cepat? Suratun misbahun. Misbaihuni. Coba lah Damian. Ya-nya jangan taruh di sini. Ya-nya di sini. Mana ya-nya? Ya-nya. Aduh, gimana ya? Coba kita cari seperti ini ya contohnya ya. Misalkan
Nafidatun tuh kayak ini. Si alif. Misbahun. Baik. Mif'alun. Mif'alun. Kita ubah menjadi mif'alaini. Nah, kalau misbahun kenapa la ada lanya? Ini mana ada la di sini? Mif'alaini misbah. Iya. Misbah haini. Ya, paham jamiannya? Bisa ya? Insyaallah. Taib, tinggal si alif. Surah ini Suraitun. Ya-nya jangan di sini. Ya-nya di sini. Hah? Jangan. Biar dia pandai sendiri. Oke, kita kasih contoh seperti ini, ya. Saatun pendek, sajaratun. Nah, menjadi saja taini. Suratun. Jangan di sini ya-nya suraitaini. Waalaikumsalam. Suratun menjadi suiratun. Ya-nya kok tambah maju? Hah? Ya-nya di belakang tak. Kok di sini lagi ya-nya? Suratuini. Sedikit lagi tui. Gantikan dia fathah, gantikan dia harokatnya seperti ini. Tadi kan bacaannya suratui. Nah, ininya diganti dengan ini. Hah? Kenapa ya-nya ada di dua jadinya? Suruitani. Apa lagi ya? Gimana lagi nih? Hah? Iya. Surataini. Ya, bisa ya alif ya? Oke, lain kali alif patah sama damian saya tanya lagi, ya. Harus dimurojaah di rumah. Kalau nggak lupa nanti dia. Ya alif. Iya. Jadi selalu dimurojaah. Gampang insyaallah, karena tinggal ditambah-tambahkan saja. Ya. Nanti jamak gimana? Jamak nanti ada juga kita tambah-tambahkannya. Ya. Baik ya, sampai di sini sebelum kita istirahat, paham? Paham ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak usah PR. Yang penting paham dulu, PR nanti aja. Ya? Hah? Surat ini. Ya. Ya.
Nggak apa-apa Alif ya, semangat Alif, jangan pesimis ya. Iya. Oke ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Naqulu ala ma tasma'un. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.